Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat berkumpul dalam kasih Tuhan dimanapun kalian berada. Kakak percaya bahwa kalian selalu diberkati dan kakak berharap kalian semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa kalian tetap harus rajin membaca firman Tuhan. Nah, kembali lagi dengan Kak Marlo hari ini dalam penyampaian firman dan cerita firman Tuhan saat ini. Yuk kita akan mendengarkan, tetapi sebelumnya Kak Marlo undang untuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya dan tutup matanya. Ikutin Kak Marlo berdoa ya. Yuk, 1, 2, 3. Bapa kami di dalam surga, selamat pagi. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kami rasakan sepanjang malam saat kami beristirahat. Bapa kami, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan, Roh Kudus-Mu memampukan agar kami mengerti firman yang disampaikan untuk kami lakukan dalam keseharian kami. Bapa kami serahkan pembacaan cerita firman pada pagi hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, amin. Halo anak-anak, coba lihat. Ya, coba lihat firman untuk kita baca firman Tuhan dari mana? Dari Alkitab. Ya, coba buka Alkitabnya. Yuk. Apa? Pakai handphone? Nggak apa-apa. Ya, di handphone itu ada aplikasi Holy Bible atau Alkitab. Yuk, kita buka ya. Ya, kita buka sama-sama. Kita akan membuka di sini dari Ester pasal yang keempat. Yuk, kakak ingatkan lagi dari Ester pasal yang keempat. Ya. Oh iya, benar dikasih tahu. Ayat yang keberapa ya? Ayat pertama sampai dengan yang ke-17. Dari pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Tetapi kakak akan membacakan saat ini dari pasal keempat ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Yuk sama-sama kita perhatikan firman saat ini. Ayat yang ke-15 ya, kakak bacakan. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Wah, adik-adik, sungguh luar biasa ya firman Tuhan yang boleh dibacakan tadi dari pasal 4 ayat yang ke-15 sampai 17. Apa? Oh ya, kalian belum baca dari ayat yang pertama? Tidak apa, nanti dibaca ya saat kakak menyampaikan cerita firman Tuhan ini. Kalian pun boleh sambil membaca dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17 ya. Nah, kakak akan sampaikan pada saat ini bahwa Ester adalah seorang apa dia? Ya, seorang ratu. Siapa sih rajanya?
Masa kalau ada ratu nggak ada raja? Siapa yang tahu? Coba angkat tangannya, kakak mau dengar. Sebutin dia siapa? Bukan Daniel, bukan. Siapa? Ayo sebut. Salomo, bukan Salomo. Ayo, siapa yang lebih bisa? Ayo. Ahasweros. Wih, hebat ya anak sekolah minggu di Bukit Hermon. Luar biasa. Ya, Raja Ahasweros yang saat itu memerintah, yang mempunyai kerajaan yang begitu besar. Saat itu dinyatakan di dalam pasal yang pertama, Raja Ahasweros itu menguasai dari wilayah India, ya, wilayah India sampai dengan Ethiopia. Wah, itu sangat luas sekali anak-anak. Sangat luas sekali. Nah, Esther adalah seorang ratu. Ya, ternyata Esther seorang ratu yang begitu disayangi oleh seorang Raja Ahasweros. Ya, dan saat itu Esther adalah keturunan dari bangsa Yahudi. Nah, kenapa nih? Kok Esther sampai menyatakan bahwa dia harus berpuasa dan menyatakan kepada seluruh bangsa Yahudi agar ikut turut serta berpuasa. Nah, di sini kalau kita baca sebelumnya, nah di ayat yang ketiga dikatakan di situ ada muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Nah, oleh sebab itu Esther menyampaikan kepada Mordekai. Mordekai itu siapa? Mordekai adalah pamannya. Nah, masih saudaranya Esther. Esther itu seorang ratu dan Mordekai adalah seorang warga biasa. Namun Mordekai mengetahui rencana jahat yang akan menimpa bangsa Yahudi. Siapa sih yang melakukannya? Siapa? Ya, salah satu panglima yang bernama Haman. Nah, oleh sebab itu keadaan di mana bangsa Yahudi yang akan dibinasakan oleh Haman disampaikan kepada Esther. Supaya apa? Supaya Esther yang saat itu menjadi ratu. Kenapa? Iya, saat itu Esther menjadi ratu supaya bisa memberikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik. Ya, Mordekai menyampaikan kepada Esther, Esther, itu bangsa kita mau ditindas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, tapi saat itu di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-14, Esther seolah-olah ragu nih mau melakukan apa untuk bangsanya. Tapi Mordekai mengatakan di situ ayat yang ke-14, ingat Esther, jangan kamu mentang-mentang sudah menjadi seorang ratu, menjadi orang hebat, lalu kamu santai-santai aja membiarkan saudara-saudaramu tertindas. Nah, akhirnya Esther menyampaikan kepada Mordekai. Yuk kita baca lagi di ayat yang ke-16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Ya, Esther mengajak bangsa Yahudi untuk sama-sama berpuasa. Supaya apa? Supaya Esther bisa dan boleh menghadap sang raja, yaitu Raja Ahasweros. Untuk apa? Untuk menyampaikan permohonan penghapusan atau peniadaan siasat dan menggagalkan siasat jahat dari Haman. Akhirnya, kalau adik-adik baca seterusnya dalam pasal-pasal selanjutnya, apa yang diusahakan oleh Esther dan juga bersama-sama seluruh bangsa Yahudi berpuasa boleh diberkati oleh Tuhan. Ya, akhirnya Esther boleh menghadap Raja Ahasweros dan menyampaikan apa yang menjadi rencana jahat Haman. Dan pada akhirnya
Raja Ahasweros menerima permohonan dan boleh memahami, mengerti, dan mengambil keputusan yang baik, keputusan yang menguntungkan bangsa Yahudi. Akhirnya Haman sendiri yang jatuh kepada rencana-rencana jahat. Nah, adik-adik, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dalam cerita Ester saat ini di pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17. Yang pertama yang kita dapat pelajari dari seorang Ester saat ini ialah, yang pertama, di dalam menghadapi permasalahan apapun selalu mengutamakan apa? Doa. Yang pertama ialah berdoa. Coba kita lihat kembali di ayat yang ke-16. Kumpulkanlah lalu berpuasalah. Berpuasa untuk siapa dan kepada siapa? Saat itu berpuasa, dan saat ini pun saat kita berpuasa, kita untuk apa? Untuk menghadap kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu Ester tahu jalan keluar hanya kepada Tuhan saja, kepada Allah saja, kepada Sang Yahweh di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dan akhirnya apa yang menjadi pergumulan Ester dan bangsa Yahudi boleh mendapatkan jawaban yang baik, jawaban yang luar biasa. Dan hal ini pun boleh kita lakukan dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Saat ini kalian yang sudah yang sudah naik kelas, yang juga lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, dan mau kuliah ataupun sudah lulus kuliah, mau bekerja. Nah, ini menjadi pergumulan lagi. Aduh Tuhan, saya mau masuk di SMP mana ya? Saya mau masuk di SMA mana ya? Saya mau masuk di kuliah mana ya? Saya mau bekerja di mana ya? Saya mau berusaha apa ya? Coba kita sama-sama mengutamakan kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan, tanyakan kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita rencanakan untuk hal-hal selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak pernah berpuas diri. Tidak pernah berpuas diri. Atau kalau orang-orang bilang itu ada yang bilang kacang lupa kulitnya. Ingat, jangan pernah berpuas diri. Setelah tadi Ester berpuasa, bangsa Yahudi berpuasa dan berdoa, akhirnya terjawablah semuanya dengan baik yang Tuhan berikan. Yang paling juga tidak boleh kita lupakan, saat semuanya boleh terjadi hal baik dalam kehidupan kita, kita tidak boleh berpuas diri. Tidak boleh berpangku tangan atau berdiam diri. Kita harus melihat orang-orang di sekitar kita untuk kita bantu. Saat kita kesusahan, Tuhan memberikan bantuan kepada kita. Tuhan menolong kepada kita. Dan saat inilah saat kita diberkati, saat kita diberikan kelegaan oleh Tuhan, saat kita menerima kasih Tuhan, kita pun boleh membantu orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Iya, membantu orang tua kalian. Yang punya kakak membantu kakaknya, yang punya adik membantu adiknya, ada tetangga dibantu, teman-teman dibantu dalam bentuk apapun. Ada yang punya kelebihan materi, dibagikan, dibantu orang-orang yang lain. Yang mungkin dalam pas-pasan tapi bisa mendoakan, doakan teman-teman kalian, doakan orang tua kalian, doakan adik kakak kalian, saudara kalian di mana mereka berada. Ya, mereka yang saat ini sakit atau mungkin ada yang kena COVID, jangan dijauhin, tetapi tetap doakan mereka. Kalau bisa kalian bantu mereka. Iya, harus kalian bantu. Saat ini kita harus menunjukkan sikap yang benar-benar menunjukkan anak Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini sudah dinyatakan, sudah dituliskan, sudah disampaikan di dalam Ester pasal yang keempat ayat pertama sampai dengan yang ke-17. Ester tidak lupa diri bahwa dia pernah ditolong sedemikian rupa. Dia tahu bangsanya mengalami
rencana-rencana yang tidak baik akan terjadi, dan saat itu dia boleh melakukan yang terbaik, yaitu dengan berpuasa mengajak kepada seluruh bangsanya. Dan saat ini pun kalau kita mengalami segala permasalahan kita berdoa, dan setelah mendapatkan yang terbaik dalam segala jawaban kita, dalam segala jawaban doa kita melakukan yang terbaik pula kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat adik-adik, ada dua hal yang boleh kita sama-sama teladani dari seorang Ester. Yang pertama adalah jangan pernah lupa berdoa. Berdoa adalah hal yang paling utama sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Yang kedua, jangan pernah lupa diri. Artinya bahwa saat kita sudah diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, diberikan jawaban apapun dalam pergumulan doa kita pun harus tetap menolong orang lain, membantu orang lain. Apalagi dalam masa pandemi saat ini, apapun keadaan kita harus menolong orang lain, menolong orang-orang di sekitar kita. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Siapa yang gak senang kalau dikatakan bahwa anak-anak Kristen itu baik ya, anak-anak Kristen itu luar biasa ya, anak-anak Kristen itu orangnya gak pelit-pelit, murah hati, penyayang, suka mendoakan, suka membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Itu akan menjadi berkat, bukan hanya buat orang lain, tetapi kembali berkat buat diri kita, buat kalian semua, buat orang tua kalian. Ingat adik-adik, sekali lagi kakak mau tanya dan kakak mau dengarkan apa tadi dua poin yang disampaikan yang bisa kita ambil dari teladan Ester saat ini. Yang pertama apa? Ya. Yang kedua? Ya, betul. Yang pertama, jangan pernah lupa berdoa. Yang kedua, selalu membantu orang lain, tidak pernah lupa diri. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Cerita firman Tuhan dari kitab Ester pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ke-17. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih dalam penyampaian firman Tuhan saat ini. Kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan biarlah kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku yang benar, pelaku-pelaku firman Tuhan yang boleh menolong orang-orang di sekitar kami dan membuat kehidupan kami terus memohon dan hanya berfokus kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati anak-anak. Jangan lupa tetap semangat, tetap menjaga dan melakukan protokol kesehatan di dalam keseharian kita. Dadah, sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu.